sih yang tidak kenal dengan merek Coca-Cola, salah satu merek minuman berkarbonasi yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya pabriknya ada di India. Kali ini kami dari kelompok 12, ada saya Alfrina, ada rekan saya Devin, Alfian, Rian, dan Renaldi yang akan menjelaskan apa sih yang terjadi dengan Coca-Cola di India. Kok bisa sampai terjadi privatisasi air bersih? Kami akan membahas tentang apa sih neoliberalisme, neoklasikal itu dalam pengertian sempitnya. Kenapa bisa sampai terjadi privatisasi air di India? Apa sih privatisasi air itu? Dan dampaknya bagi kedua belah pihak. Seperti yang sudah disebutkan, neoliberalisme ini merupakan salah satu perspektif dalam ekonomi politik internasional. Perspektif neoliberalisme ini lahir dari hasil perompakan perspektif liberalisme yang titik fokusnya ini lebih ke bidang ekonomi pasar global. Nah, salah satunya itu privatisasi. Paham neoliberalisme ini sudah menyebar luas sejak 25 tahun yang lalu. Dan poin penting neoliberalisme ini terletak pada pasar sebagai penguasanya, di mana membuat perusahaan swasta ini bebas dari aturan apapun yang dibuat oleh pemerintah atau negara itu sendiri dan tidak peduli pada permasalahan sosial yang akan ditimbulkannya. Di sini pintu harus dibuka selebar mungkin untuk perdagangan dan investasi internasional dengan cara menurunkan upah yang melemahkan serikat buruh dan menghapuskan hak-hak buruh dan tidak adanya kontrol harga oleh pemerintah. Kebebasan penuh ini untuk peredaran dan perpindahan modal barang dan jasa. Pendukung neoliberalisme mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan seluruh rakyat karena kesejahteraan akan dinikmati semua. Tapi pada kenyataannya, kesejahteraan sedikit saja menetes ke bawah, lebih menguntungkan ke pihak yang di atas. Angkat dari pengertian neoliberalisme, ada 4 cara yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Yang pertama ini ada pemotongan belanja negara untuk pelayanan publik atau kebutuhan dasar rakyat. Contohnya ini kayak anggaran negara untuk pendidikan atau pelayanan kesehatan ini dipotong. Tetapi subsidi pemerintah untuk pemodal besar dan pengusaha swasta dan keringanan pajaknya yang menguntungkan bisnis mereka tidak ditolak. Lalu ada deregulasi, di mana mengurangi segala regulasi peraturan pemerintah yang mengurangi keuntungan pemodal, termasuk aturan yang untuk melindungi lingkungan alam dan keamanan kerja. Selain itu ada juga privatisasi seperti judul kami. Di sini dilakukan penjualan perusahaan-perusahaan atau barang atau pelayanan milik negara ke pihak swasta. Ini tuh termasuk bank, industri penting dan kunci, perkeretaapian, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, dan bahkan air bersih itu sendiri. Biasanya privatisasi ini dilakukan dengan alasan efisiensi, namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana masyarakat dari tingkat menengah ke bawah itu semakin ditekan. Yang terakhir ada penghapusan konsep atau kepentingan umum atau komunitas dan menggantinya menjadi tanggung jawab individu. Di sini bisa dibilang penganut neoliberalisme memaksa masyarakat miskin untuk mencari pemecahan masalah sendiri atas ketidakmampuan mereka dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan nasional, dan menyalahkan mereka karena tidak bisa melakukannya dengan mencap mereka malas. Privatisasi air di India. Pada konsep Marxisme, Coca-Cola merupakan perusahaan multinasional mempresentasikan bentuk terkini dari eksploitasi kapitalis yang menggunakan otoritasnya sebagai perjuangan kelas internasional oleh negara borjuis untuk mendominasi dan mengeksploitasi ekonomi di negara kelas bawah dan menengah. Dari sudut pandang liberalis, kerjasama yang terjalin antara Coca-Cola dan pemerintah India tampak sangat menguntungkan. Coca-Cola telah menanamkan modalnya sebesar 5 miliar US dollar untuk India. India juga menerapkan berbagai sistem perekonomian baru demi menghindari keterpurukan dengan usaha mencapai perekonomian yang lebih stabil. Selanjutnya, pada tahun 1991, pemerintah India mengeluarkan kebijakan ekonomi baru atau NEP sebagai awal reformasi pasar. NEP mencakup kebijakan liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi yang bertujuan untuk mengarahkan sistem ekonomi India ke pasar dunia.
Sebagai imbalannya telah ditunjukkan bahwa negara-negara ini didorong untuk mengadopsi privatisasi sebagai program penyesuaian struktural. Tekanan eksternal dari lembaga pendukung tidak bisa diabaikan selama utang Bank Dunia dan IMF masih tinggi. Dapat dikatakan bahwa semakin besar utang kedua institusi, semakin besar tekanan mereka untuk melaksanakan program dan ideologi privatisasi. Sehingga India tidak punya pilihan lain selain melanjutkan untuk melakukan privatisasi, sehingga dana dari privatisasi dapat digunakan untuk membayar utang negara, pasar bebas, pencabutan pembatasan valuta asing, dan bentuk lain dari penyesuaian struktural. Secara tidak langsung, penggabungan IMF dan Bank Dunia dengan menekan India bertujuan untuk mendominasi negara-negara dunia ketiga. Dampak dari kebijakan privatisasi di India. Yang pertama adalah kekurangan air di Pasimada. Kelangkaan air itu disebabkan karena perusahaan Coca-Cola mengambil air tanah di daerah tersebut tanpa menggunakan metode jangka panjang. Adanya kekeringan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di India, mengingat 80% dari penduduk rela bekerja di sektor pertanian, sehingga para petani putus asa tidak dapat mengairi sawahnya. Yang kedua adalah polusi air. Coca-Cola juga menyumbang polusi terhadap lingkungan. Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan kontaminasi sumur yang mencemarai air sehingga air tinggi dengan kadar kalsium dan magnesium yang membahayakan kesehatan masyarakat. Air yang pada mulanya jernih kini menjadi berwarna putih susu dan payau. Namun, penduduk terpaksa mengonsumsi air tersebut untuk kebutuhan minum, mandi, dan memasak. Akibatnya, beberapa warga mengalami sakit perut dan lebih dari 100 orang terjangkit penyakit kulit. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola mampu menggantikan peran negara dan membawa pertumbuhan perekonomian bagi negara berkembang. Hal ini berorientasi kepada pemaksimalan keuntungan bagi perusahaannya dan seringkali terjadi eksploitasi kepada aset yang dimiliki oleh negara. Perusahaan multinasional seringkali digunakan sebagai alat untuk memberikan pengaruh politik kepada negara-negara berkembang. Motifnya tersebut dilakukan supaya dapat memenuhi keuntungan kompetitif atas industri lokal. Kebanyakan perusahaan multinasional tidak memiliki pemahaman atau kepedulian terhadap kondisi ekonomi domestik, sehingga seringkali mengabaikan kondisi tenaga kerja dan persyaratan keamanan nasional. Tidak selamanya perusahaan multinasional akan berjaya di negara berkembang ataupun negara maju. Nyatanya, Coca-Cola merasakan dampak yang kurang menguntungkan karena mengekspansi di India, yaitu 1. Otoritas pemerintah setempat yaitu India memaksa penutupan pabrik pembotolan di Kerala pada tahun 2005. Yang kedua, penutupan pabrik yang berusia 15 tahun di Varanasi. Yang ketiga, penolakan dari otoritas pemerintah untuk pengoperasian pabrik ekspansi yang dibangun penuh di Varanasi pada Agustus 2014. Yang keempat, pabrik yang direncanakan di Uttarakhand dibatalkan pada April 2014. Kemudian yang terakhir, pembinaan tanah yang ditetapkan pemerintah di Tamil Nadu untuk pengisian pabrik baru karena skala besar protes dikongregasi pada bulan April 2015. Kesimpulan dari PPT ini adalah ketidakmampuan India untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh privatisasi air Coca-Cola disebabkan oleh fakta bahwa India telah menerima kebijakan term of payment utang luar negeri dan defisit dengan IMF dan Bank Dunia. Ketidakberdayaan pemerintah India telah menunjukkan bahwa privatisasi air oleh Coca-Cola merupakan bentuk konsekuensi yang mencerminkan kepentingan ekspansionis Amerika Serikat untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan keuntungan. Sekian dari kelompok 12, silahkan bagi yang berkenan komen di bawah. Terima kasih telah menonton video kami.